Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks di minggu depan, dan juga ada saham dari sektor koal. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, kesembilan KKGI, dan terakhir ABMM. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup kembali menguat 0,37% ke harga 7.177. Transaksi sampai saat ini ada di 13,6 triliun. Bahkan ini udah penutupan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG kembali hijau setelah kemarin turun ya, tapi gagal lagi menembus atau tutup di atas 7.200. Tapi bagusnya minggu ini dia membentuk, tapi bagusnya hari ini dia membentuk higher high dan higher low. Kalau dilihat dari candle mingguannya cukup bagus menurut saya ya. Karena tutupannya juga di harga open sebelumnya nih ya, minggu sebelumnya, dan kalau dilihat MACD-nya juga mengarah ke atas, dan ini membentuk candle doji atau hammer ya. Ya itulah. Dan gimana kondisi satu bulan kemarin menguat ya. Tapi yang perlu diwaspadai itu ISG ini udah 2 minggu gagal terus lewat ya. 7.200 coba tembus gagal, dan biasanya kan hari Senin tuh merah. Lihat aja Senin ya kemana arahnya untuk ISG. Tapi ya ini candle konfirmasinya ya. Selama di atas candle ini atau bertahan di atas 7.000 masih oke untuk ISG. Tapi kalau jebol 7.000-nya ini ya, potensi besar membuat swing low. Bisa jadi ini nanti pola ascending triangle. Ini kan high terus naik, kalau dia break 7.200 tutup di atas itu bagus tuh. Tapi kalau dia patah trennya ini, ya udah berarti ke bawah dulu untuk ISG. Jadi seperti itu untuk ISG. Hari Senin yang biasanya merah ya, 2-3 minggu ke belakang tuh kan merah terus, ya bisa jadi merah. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup menguat 1% ke harga 2.940. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Indi juga berhasil lewat 2.900. Resistennya ini apakah lanjut menguat? Kalau dilihat kondisi seperti ini, hari ini juga volumenya kecil, dia naik, MACD-nya juga masih belum menarik, masih landai, masih ya. Tapi bagusnya minggu ini dia tutupannya pas di harga tertinggi minggu sebelumnya. Ya, harga tertinggi walaupun per shadow. Dan apakah ini menarik? Kalau dilihat volume belum kuat ya. Cuman dia lihat hari Senin lah. Karena ini memang harga tanggung. Nggak bisa kita masuk kondisi seperti ini ya. Kalau mau cari profit takutnya dibawa turun. Karena risk rewardnya masih sama, antara naik dan turun tuh seimbang, yaitu jadi nanggung, risknya juga besar menurut saya kalau beli di harga sekarang. Kecuali bapak ibu yang mau cut loss mepet, misalnya dia jebol 2.900 tutup di bawah 2.900 cut, ya boleh juga, karena kalau dilihat ya bisa turun sampai 2.700 nih. Untuk ini hapus saja nih ya. Untuk ini jadi seperti itu aja. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang hari ini kembali ditutup menguat 2,16% ke harga 3.780. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro akhirnya all time high lagi ya, dan volume juga meningkat, MACD juga mengarah ke atas. Yang waktu itu ada video saya itu yang bilang ya Adro itu biasanya hijau di monthly-nya ya di September, dan ternyata dia udah menguat bulan ini ya 6%. Tapi itu kan belum tutup, bisa aja habis itu koreksi ya. Cuman ini sudah harga tertinggi, udah all time high. Kemana arahnya kondisi seperti ini? Bapak Ibu bisa tarik dengan Fibonacci retracement untuk mencari harga arah tujuan Indi selanjutnya nih ya. Kalau ditarik dari swing high ke swing low-nya ini, targetnya itu 4.390 sampai 4.400. Kalau dilihat ini pola cup and handle-nya di bawah, waktu dia break 3.300 ini arah terdekatnya 4.000 ya. Jadi ada peluang Indi minggu depan target arah 4.000. Apakah ini terkonfirmasi? Ya ini terkonfirmasi. Kalaupun Indi membuat swing low-nya nutup gap-nya di 3.450 tuh masih ideal, masih bisa ditoleransi. Dan harga sekarang itu harga nanggung ya. Memang gak ideal kalau mau beli yang waktu itu di 3.200, 3.400 ini nekat aja kan, risknya kecil. Kalau sekarang risknya udah besar, rewardnya belum pasti juga dia naik. Kalau mau cut loss 19% mau nggak? Kan nggak. Atau janganlah 14. Pokoknya di bawah nih, di bawah MA 20-nya nih cut aja dia. Tuh sekitar 13%. Rewardnya nggak seimbang kan, 7% aja. Ya memang ini udah all time high, bisa aja dia terus naik, cuman kondisinya kan nggak ideal kalau baru beli. Jadi seperti itu ya. Untuk Adro
volumenya juga bagus, 3 hari meningkat, weekly-nya juga bagus, volume meningkat, dan MACD sudah golden cross. Kalau dilihat nih, ya support minornya ada di 3600 itulah untuk Adro. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup terkoreksi 2,08% ke harga 1640. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR masih belum kemana-mana. Kemarin hari Rabu sudah mencoba naik di atas 1720, di atas EMA 20-nya gagal lagi dan koreksi lagi. Dan apakah ini dia bisa jebol support? Hati-hati aja ya, karena dia udah membentuk high yang lebih rendah dan gagal lewat EMA 60. EMA 60 juga nih melengkung ke bawah ya. Jadi hati-hati kalau jebol 1600 itu ADMR ya udah gagal ya. Kalau dilihat Adro induknya kan bagus, cuman ini kan beda perusahaan, nih anak perusahaannya aja. Jadi untuk ADMR nih ya ini ya, tunggu dia kembali ke atas 1800 tuh bagus tuh, atau minimal ya 1740 1750 itu baru menarik ya, karena ini kan dia terus gagal, cuman dia koreksinya 2 hari dengan volume kecil. Ya lihat aja di 1600 ada pantulan nggak. Kalau mau beli ya dekat-dekat support aja 1600 ini. Kalau dia jebol itu, kalau mau pakai stop loss silahkan stop loss, kalau nggak juga ya silahkan ya. Cuman agak rawan nih karena dia sudah membentuk high yang lebih rendah. Takutnya jebol 1600, targetnya bahkan bisa ke 1300 untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 4260 menguat 0,47%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA kondisi seperti ini apakah masih bagus? Agak rawan menurut saya karena dia gagal lewat 4300 ya 2 kali. Tapi kalau Senin dia berhasil break itu bagus. Cuman kalau bisa PTBA jangan turun lagi dari 4200. Nah ini support minor, support kuatnya 4000. Ini harus dijaga nih, harus ditutup dulu gapnya nih. Kalau bisa tutup aja dulu baru naik lagi ya. Cuman ini kan dia sudah membentuk higher low, higher high. Jadi ini ada pola juga descending triangle. Kalau dia bertahan di atas 4200 cukup oke, tinggal nunggu break 4350 4400 lanjut uptrend. Targetnya kemana? Minimal dia nutup gapnya di 4600, gap dividennya ini untuk PTBA. Jadi seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup hari ini menguat 0,68% ke harga 40.475. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG berhasil di atas 40.000. Apakah ini aman? Ya semoga aja ya. Cukup bagus nih dia mematahkan trend downtrend. EMA 20 juga mengarah ke atas dan ini hapus saja ya. Dia nggak nyampe ya. Berarti dia tuh nggak nyampe 35.500, cuman di 36.000 udah mantul lagi ke atas. Ya memang waktu itu kan saya bilang ya ini support toleransinya. Jebol itu ya udah berarti downtrend. Ternyata di support 36.000 aja udah mantul, belum nyampe support ya. Jadi masih menarik nggak untuk ITMG? ITMG masih menarik kalau yang sudah punya, yang belum punya itu yang rawan ya. Kalau mau beli harga pucuk, ya ini bagus weekly-nya, cuman daily-nya nih harganya harga pucuk ya, apalagi membuat gap nih, ada hammer terbalik di area resisten. Takutnya dia turun dulu tuh 1-2 hari turun, uji EMA 20-nya ini baru mantul lagi ke atas, kan bisa seperti itu. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup menguat 1,87% ke harga 33.900. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR sepertinya ini bertahan cukup bagus. Kenapa? Sinyalnya bagus, MACD-nya mengarah ke atas, membentuk golden cross, dan pola cup and handle-nya ini sudah terkonfirmasi. Ini lihat dia coba jebol neckline 33.000 tapi dengan volume kecil, habis itu dia rebound lagi dengan volume besar. Ya, minggu depan ada peluang lanjut tuh Senin uji 35.000. Tapi kembali lagi disclaimer on weekly-nya cukup bagus juga weekly-nya ya, volume juga meningkat, MACD juga mengarah ke atas, bar chart di atas juga meningkat. Ada peluang untuk UNTR lanjut ke atas ya. Cuman kalau mau beli harga sekarang bisa nggak ya? Masih bisa kalau mau ya. Pokoknya stop loss saja kalau dia gagal bertahan di atas 33.000. Itu aja ya, targetnya 35.000 terdekat. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 9,42% ke harga 418. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Doit akhirnya setelah bertahan atau kembali ke atas 380 berhasil breakout ya. Dan ya ini waktu itu ya, nekat aja kalau dia di atas 380 tuh. Stop lossnya cuma 2%, sekarang udah profit. Bahkan yang target saya cuma 400 ternyata lewat. Jadi apakah ini konfirmasi break?
Iya, konfirmasi break. Karena volume meningkat signifikan ya, 2 kali bahkan 3 kali lipat volume sebelumnya. Jadi ini valid dan targetnya kemana? 440, 450, 460 dan perubahan praksi harga 500 dan kebetulan itu adalah neckline. Sebelumnya dia turun dalam itu bisa pola cup and handle terbalik. Ini untuk Doit ya. Ini sebelumnya kan dia gagal, penurunannya sudah tercapai dan dia balik ke arah. Nih ya, pas. Beda-beda tipis lah ya. Tercapai dan break. Dan ini ada pola baru yang terbentuk di Doit, cup and handle. Hitungnya seperti ini aja kalau Bapak Ibu mau ya. Nih, targetnya ya 480 itu. 500 lah targetkan ya. Peluang besar lah. Yang penting jangan balik lagi di bawah 380 konfirmasinya. Itu aja Doit. Jadi bagus nih Doit. Kalaupun yang belum punya ya tunggu dia kasih koreksi dikit lah ya. Kalau yang sudah punya follow the trend aja untuk Doit. Doit tadi juga masuk rekomendasi ya. Pagi-pagi saya suruh spec buy Doit. Jadi seperti itu. Untuk Doit langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup terkoreksi 1,46% ke harga 1685. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum masih konsolidasi tapi masih oke. Ya, Harum itu masih bisa jadi korektif ABC dan yang penting C-nya jangan turun dari 1600. Itu. Kalau dilihat hari ini volume meningkat. Kalau dilihat weekly-nya bagus gak? Doji lagi ya, doji lagi, tapi bagusnya minggu ini dojinya Harum membentuk higher high higher low. Konfirmasinya minggu depan harus sudah di atas 1800 kalau mau bagus untuk Harum ya. Dan yang penting toleransinya Harum jangan turun dari 1600. Itu aja ya. Support kuatnya di mana untuk Harum 1500. Cuma kalau untuk trading pendek kan cut dulu, mending cut dulu jajabol 1600 atau ya kasih toleransi 1500 juga oke. Cuman harusnya ya kalau dia bertahan nih nggak lebih membuat low dari candle bullish engulfingnya ini. Dan kalau bagus ya minggu depan tuh harus langsung kembali rebound dan kalau bisa tutup di atas 1800 tuh oke. Minggu depan tuh Harumnya lanjut. Jadi ini bisa jadi nanti wave 2 terus trennya wave 3. Ini kan dia terus mau bentuk higher high, higher low. Tinggal web 3 ini kan di hari Senin atau Selasa ya. Selasa dia sudah membentuk higher high. Higher low-nya sudah naik. Ya tinggal proses nih. Yang penting jangan turun dari C-nya ini 1600. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KKGI yang ditutup menguat tipis 0,8% ke harga 630. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KKGI lagi konsolidasi dan ya masih bagus KKGI selama di atas 600. Itu aja kuncinya. Untuk KKGI selama di atas EMA 60-nya masih oke. Kalau mau bagus ya minggu depan harus break 650-nya dan dia membuat swing low-nya minggu ini dan minggu depan lanjut naik ke atas ya. Jadi seperti itu. Untuk KKGI kalau dilihat candle weekly-nya bagus nih, cuman volume belum mendukung ya. Ya minggu depan harus volume bagus. Harus tutup di atas minimal 650 untuk KKGI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada ABMM yang ditutup menguat 10% ke harga 3.300 ya. Teman ini bid overnya tipis. Kalau main di saham-saham seperti ini ya pelan-pelan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ABMM setelah membentuk pola cup and handle-nya 2700 lewat, targetnya ini kemana nih? Atau pola descending triangle juga bisa ya. Ya ini udah di area pucuk ya. Jadi nggak ideal nih kalau baru beli ya. Ini dia di area ya dia mengarah ke 3400 untuk ABMM ya. Cuman nih udah tinggi, volume memang bagus. Bisa naik lebih tinggi bisa aja. Tergantung bandarnya ya. Mau goreng sampai mana. Cuman kalau mereka sudah punya target harga, mereka guyur ya bisa ya. Jadi seperti itu, yang punya dari bawah ya follow aja terus kemana arahnya. Yang penting sisakan misalnya sudah profit 20% atau 15%, 10%, sisakan setengah aja profitnya. Kalau menyentuh harga profit sisa setengah profitnya, misalnya profit 10%, sisa 5%, realisasikan aja. Jangan sampai balik BEP ya, rugi waktu, sayang. Jadi seperti itu untuk
ABMM cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.